Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rati, dosen mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Syekhoni dari kelas MC505 dengan nomor induk mahasiswa 2402010206744. Izin menyampaikan presentasi terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Pada UAS kali ini saya memilih opsi 2, yaitu terkait dengan analisis bisnis digital. Pengertian bisnis digital. Bisnis digital adalah suatu aktivitas bisnis atau aktivitas promosi sebuah brand atau sebuah produk dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai inti utama dari bisnis dalam menyampaikan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola kegiatan operasional bisnis. Terdapat beberapa perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Pada bisnis digital, media bisnis menggunakan aplikasi dan platform digital, sementara pada bisnis konvensional menggunakan media bisnis toko fisik. Kemudian untuk jangkauan pelanggan, bisnis digital sangat luas, sementara bisnis konvensional hanya terbatas pada wilayah toko. Untuk proses transaksi, bisnis digital bersifat online dan otomatis, sementara bisnis konvensional bersifat tatap muka di toko langsung. Kemudian untuk jam operasional, bisnis digital selama 24 jam, sementara untuk bisnis konvensional hanya terbatas pada saat jam buka toko. Kemudian pada aspek pengelolaan data, bisnis digital berbasis sistem, sementara untuk bisnis konvensional masih bersifat manual. Terdapat beberapa jenis bisnis digital. Yang pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Versi digital dari bisnis non-digital adalah suatu bisnis yang menawarkan perubahan dari bisnis konvensional menuju bisnis digital tanpa mengubah produk yang ditawarkan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pelanggan, dan meningkatkan kemudahan akses pelanggan. Contoh dari versi digital dari bisnis non-digital adalah buku fisik yang berubah menjadi e-book, jurnal fisik yang berubah menjadi e-jurnal, dan bank konvensional yang berubah menjadi mobile banking. Jenis bisnis digital yang kedua adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Adalah suatu bisnis yang tidak menjual produk utama dan berperan menyediakan platform yang mempertemukan antara pihak-pihak yang membutuhkan layanan. Contoh dari fasilitator digital adalah marketplace atau online shop, kemudian aplikasi transportasi online, dan juga platform pembayaran digital. Jenis bisnis digital yang ketiga adalah bisnis digital hybrid. Bisnis digital hybrid adalah bisnis yang menggabungkan antara bisnis digital dan layanan fisik sehingga memiliki sistem yang terintegrasi. Contoh dari bisnis digital hybrid adalah aplikasi transportasi online yang bekerja sama dengan mitra driver dan juga aplikasi pesan makanan yang bekerja sama dengan restoran fisik. Pada studi kasus berikut, saya memilih perusahaan Shopee untuk dilakukan analisis. Jenis bisnis digital dari perusahaan Shopee adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah Shopee tidak memproduksi dan menjual produk sendiri. Yang kedua, Shopee hanya menyediakan platform bagi penjual dan pembeli. Kemudian, pendapatan Shopee bersumber dari komisi, iklan, dan biaya layanan. Yang terakhir, Shopee menciptakan ekosistem digital antara penjual, pembeli, layanan logistik, dan layanan pembayaran. Analisis keunggulan bisnis digital dari perusahaan Shopee dalam aspek pasar tanpa batas. Terdapat 4. Yang pertama adalah platform Shopee dapat diakses setiap saat atau 24 jam. Yang kedua, jangkauan pasar luas antar kota hingga antar negara. Yang ketiga, tidak terbatas lokasi fisik. Dan yang terakhir, seller platform Shopee dapat menjual produknya ke seluruh Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri seperti ke Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Taiwan, Brazil, dan Meksiko. Selanjutnya, analisis keunggulan bisnis digital dari aspek potensi penghasilan. Perusahaan Shopee memiliki berbagai potensi penghasilan. Yang pertama, dari komisi penjualan. Yang kedua, biaya layanan atau biaya administrasi. Yang ketiga, iklan dan fitur Shopee Ads atau promosi. Yang keempat,
layanan pengiriman atau logistik seperti SPX, kemudian yang terakhir penghasilan dari layanan pembayaran seperti ShopeePay dan ShopeePayLater. Selanjutnya, analisis keunggulan bisnis digital dari aspek pemanfaatan teknologi digital. Perusahaan Shopee memanfaatkan teknologi digital seperti yang pertama Big Data dan AI untuk memberikan rekomendasi produk kepada para pelanggan. Yang kedua, memanfaatkan algoritma pencarian dan personalisasi pelanggan. Yang ketiga, Shopee memanfaatkan Shopee live streaming produk. Kemudian yang keempat, perusahaan Shopee memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti ShopeePay, transfer bank, ShopeePayLater, kartu kredit, dan QRIS. Dan yang terakhir, perusahaan Shopee memanfaatkan jasa pengiriman atau logistik yang berbasis sistem. Selanjutnya, langkah dari perusahaan Shopee dalam melakukan transformasi digital. Terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan digitalisasi dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan online atau e-commerce. Yang kedua, melakukan integrasi sistem pembayaran digital seperti slide sebelumnya yaitu ShopeePay ataupun ShopeePayLater. Kemudian, yang ketiga, memanfaatkan AI untuk personalisasi pelanggan. Yang keempat, mengembangkan fitur live product streaming. Dan yang terakhir, Shopee membangun ekosistem seller center, Shopee Affiliate, dan sistem logistik yang terintegrasi. Terdapat beberapa usulan pengembangan yang dapat diterapkan oleh bisnis digital perusahaan Shopee. Yang pertama yaitu meningkatkan penggunaan AI untuk layanan customer service secara otomatis. Yang kedua, memperkuat keamanan data pribadi dan privasi pelanggan. Yang ketiga, melakukan ekspansi atau perluasan layanan pembayaran keuangan digital. Dan yang terakhir, memperluas layanan logistik yang berbasis teknologi. Demikian presentasi ujian akhir semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.